Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Arif di Siniar Cakra, podcast Cakra Medika dengan tema Haji dan Umroh di saat pandemi. Dan juga buat teman-teman insan dan sahabat Cakra, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke rekan-rekan, keluarga, sahabat di luar yang memang bisa memberikan pengalaman-pengalaman baik, positif untuk mereka-mereka semuanya. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu dari keluarga besar Cakra Medika juga. Di sini udah ada Pak Cecep, kemudian ada Pak Dwi Istanto. Di sini kita mau sedikit banyaknya lah kurang lebih sharing mengenai pengalaman berkecimpung dalam dunia haji dan umroh dan juga selaku pelaku perjalanan umroh pastinya. Nah, di sini Pak Cecep sudah sangat berpengalaman dalam dunia travel haji dan umroh ya. Dan juga di sini ada Pak Dwi Istanto yang baru saja selesai melaksanakan ibadah ke tanah suci yaitu umroh minggu lalu ya Pak. Yes, betul. Iya, di sini mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan dari insan-insan Cakra maupun sahabat-sahabat Cakra di luar sana yang ingin bertanya seputar haji dan umroh dan bagaimana sih mekanismenya selama pandemi dan perbedaannya selama pandemi dan sebelum pandemi. Kita di sini nggak pakai masker ya teman-teman karena memang kami semua sudah divaksin ketiga ya bapak-bapak dan juga sudah melaksanakan antigen dengan hasil yang negatif pastinya. Nah mungkin langsung saja nih ke teman-teman perkenalan diri dulu aja Pak. Pertama dari Pak Cecep, kemudian Pak Dwi di Cakra itu sebagai apa, kemudian mungkin ada yang mau disampaikan dari seputar haji dan umroh ini. Mungkin pertama dari Pak Cecep dulu boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahil alamin, segala puji bagi Allah yang hari ini atas izinnya kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali menyapa sahabat Cakra semua. Sahabat Cakra yang dirahmati Allah, perkenalkan sebelumnya nama saya Cecep Abdul Fattah. Saya di Cakra Medika diamanai sebagai manajer operasional. Hari ini kita akan bincang sharing terkait dengan proses pelaksanaan umroh di masa pandemi dan sebelum pandemi. Nah nanti saya akan ditemani oleh sahabat sekaligus saudara saya yaitu Mas Dwi. Mungkin Mas Dwi bisa diperkenalkan? Oke, baik. Terima kasih Pak Cecep, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Istanto, biasa dipanggil Dwi. Kebetulan saya di sini ditanya Mas Arif karena kemarin baru pulang dari umroh ya Mas di masa pandemi. Jadi kurang lebih nanti saya akan sharing pengalaman saya selama di Tanah Haramain selama kurang lebih 9 sampai 12 hari itu bagaimana sih kegiatan yang ada di sana, apakah sulit, kemudian apakah mudah atau justru biasa-biasa saja. Nah, nanti kita akan kulik bersama Mas Arif ya, gitu. Yes. Mungkin saya asing di Cakra sih gitu. Karena saya biasa di Gua Cakra. Jadi di Cakra itu ada gua di dalamnya, tempat saya bersemedi. Jadi tugas saya menjaga lilin. Jadi saya penjaga lilin di Cakra. Gitu ya. Ya saya kembalikan lagi ke Mas Arif dan Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, saya pribadi semakin penasaran ya, apa saja sih pengalaman dan perbedaan-perbedaannya yang kita ketahui yang seharusnya sangat-sangat berbeda ya Pak, karena memang sebelum pandemi 2 tahun yang lalu ya ditutup ya Pak. Ya, 2 tahun sudah ditutup pelaksanaan haji dan umroh dan saat ini per Januari 2022 sudah dibuka kembali untuk perjalanan umroh ya Pak. Haji belum ya Pak? Haji masih dalam proses dari pihak Saudi Arabia. Ya, saya daftar umroh itu sudah 2 tahun yang lalu Mas Arif. Berarti ini tertunda ya Pak? Bukan daftar ulang lagi? Betul, tertunda selama 2 tahun dan karena kita merasa ini kayaknya sudah mulai pandemi sudah mulai melanda nih, kemudian pemerintah Arab Saudi melalui muasasah juga sudah mulai agak longgar, makanya saya 2 minggu kemarin saya alhamdulillah jadwalnya berangkat kemarin.
Gitu Mas. Betul. Dari Cakra sendiri ada barengan Pak atau hanya Bapak Dwi sendiri? Kebetulan di grup kita berdua, ada teman dari perusahaan lain dalam grup. Jadi berdua kami berangkat. Alhamdulillah sih lancar. Lancar ya Pak. Kemudian untuk Pak Cecep sendiri Pak, menurut Bapak ada nggak sih Pak perbedaan dari, pastinya ada lah ya, cuma mungkin bisa dirincikan atau di breakdown mengenai perbedaan perjalanan ibadah haji dan umroh sebelum pandemi dan setelah pandemi, atau mungkin dalam saat pandemi tahun ini, seperti itu Pak. Terima kasih Mas Arif. Sahabat Cakra yang dirahmati Allah, bahwasanya ibadah umroh adalah ibadah yang mulia. Umat Islam disarankan ketika bersafar mengunjungi dua haromain, yaitu Mekah dan Madinah, karena banyak sekali keutamaan dan manfaatnya. Salah satu keutamaan umroh adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-umratu alal umrati kafaratan liman bainahuma. Umroh yang satu dengan umroh yang lain itu menghapus seluruh dosa. Jadi utamanya sangat besar. Ya. Kemudian ketika kita berangkat umroh, maka keutamaan berikutnya adalah barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka akan mendapatkan pahala 1000. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka akan mendapatkan pahala 100.000 dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Jadi sangat luar biasa. Kalau orang yang umroh ketika di Mekah, dia sholat berjamaah di Masjidil Haram sehari 5 kali, bayangin 100.000 kali 5, tiap hari kali berapa hari. Pahalanya sangat luar biasa. Kalau dikomparasi dengan nilai atau biaya umroh, taruhlah paling mahal bintang 5 35 juta. Itu nggak ada apa-apanya. Ya, dibanding dengan pahala. Ya, ini kalau perbandingan pahala. Ya. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya adalah di sana banyak tempat-tempat yang ketika kita berdoa, insya Allah Allah akan ijabah. Ketika kita berdoa tanpa hisab, ya, kita akan diijabah langsung. Kalau di Madinah salah satunya di Raudhah. Raudhah ini adalah taman, ya, taman yang kelak akan ada di surga Firdaus. Jadi barang siapa yang bisa mengunjungi Raudhah kemudian dia berdoa, ya insya Allah maka Raudhah kelak di surga akan memanggil kita, akan mengabsen insya Allah. Jadi kita yang pernah ke sana akan kepada Allah, ya Allah, mana si fulan yang waktu umroh pernah sholat di tempatku. Kemudian di Madinah juga ada Bukit Uhud, yang mana Bukit Uhud ini adalah bukit yang kelak akan ada di surga. Masih banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita dapati ketika di umroh. Nah, sahabat Cakra yang dirahmati Allah, perbedaan umroh di masa pandemi atau masa normal tentunya sangat signifikan perbedaannya, ya. Pertama, ada keterbatasan untuk kuota jemaah pada saat pandemi. Kemudian yang kedua, ada syarat-syarat. Di antaranya adalah harus sudah vaksin, minimal vaksin lengkap. Kemudian sebelum berangkat menuju Saudi harus dikarantina dulu di Indonesia. Selama karantina harus di PCR negatif baru bisa terbang. Begitu nyampe di Jeddah ataupun di Madinah maka akan dikarantina ulang. Dan selama proses karantina juga akan dilakukan PCR negatif. Kemudian baru bisa ke hotel dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Nah, begitupun nanti di Mekah, ketika mau ke Mekah maka akan dikasih semacam identitas, ya, identitas untuk kemudian bisa men-tracing keluar masuk jemaah. Dan di masa pandemi tentunya kuota pun masih dibatasi karena memang di sana juga masih untuk tawafnya, kemudian sa'inya, ya masih jaga jarak, diatur jaraknya. Tetapi manfaat daripada umroh ini tentunya khususnya bagi umat muslim ini sangat luar biasa. Semangat daripada para jemaah untuk menjalankan umroh baik di musim pandemi ataupun musim normal sangat luar biasa. Ya, apalagi di musim normal, alhamdulillah kalau nggak salah saya dapat informasi per
bulan Februari ini kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan peraturan bahwa tidak diberlakukan lagi untuk PCR dan karantina, ya Mas. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan di bulan Ramadan dan Sa'ban dan Ramadan ini insya Allah sudah mulai menuju ke normal lagi. Kuota pun sudah mulai dibuka, ya. Jadi tidak ada batasan-batasan. Tapi syaratnya harus sudah lengkap vaksin kedua. Nah, mudah-mudahan dengan ada kebijakan itu, silakan para sahabat Cakra yang ingin umroh segera mendaftarkan umroh, minimal diniatkan, ya. Karena umroh itu luar biasa. Nanti Mas Dwi yang baru pulang dari umroh, girohnya masih sangat besar ya, akan menceritakan bagaimana pengalaman spiritual ketika menjalankan ibadah umroh baik di Madinah ataupun di Mekah. Mungkin itu Mas Arif. Luar biasa sekali ya penjelasannya. Kemudian ada nggak sih Pak batasan-batasan, mungkin negara yang dibatasi tidak boleh masuk ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh? Karena kan pada saat itu pernah ada ya mungkin beberapa negara yang angka pandeminya, kuantitinya masih terlalu besar, jadi dilarang, hanya beberapa negara saja yang boleh memasuki. Iya, betul. Untuk saat ini Indonesia masuk ke dalam per Januari itu ya Pak, sudah boleh langsung masuk semua? Iya, jadi pada saat kasus COVID sedang tinggi-tinggi di seluruh negara, tentunya Arab Saudi pun menerapkan kebijakan sama seperti halnya negara-negara yang lain, ya. Jadi ketika negara tersebut sedang tinggi-tingginya kasus COVID, maka tidak boleh bepergian masyarakatnya. Beberapa negara menutup akses untuk negara tersebut. Ya sama di Indonesia pun. Ketika negara-negara yang kasus COVID-nya tinggi, maka Indonesia tidak memperbolehkan warga negara tersebut untuk masuk ke Indonesia. Prinsipnya sama saja. Nah, untuk saat ini karena memang sudah mulai sudah mulai normal dan sudah mulai akan mengumumkan dari pandemi ke endemi, ya tentunya ini sangat luar biasa ya. Kita patut bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena ketika status pandemi berubah jadi endemi, maka seolah-olah ini akan normal kembali. Jadi tidak ada batasan negara manapun. Syaratnya satu, yaitu balik dan beragama Islam boleh umroh. Dan bedanya umroh dengan haji, kalau umroh itu bebas di bulan apa aja. Kalau haji khusus, hanya bulan Zulhijjah saja. Sehingga memang keutamaan pahala haji jauh lebih besar daripada umroh. Karena memang ada keterbatasan waktu. Ya, kalau umroh boleh di bulan Muharram, boleh bulan Rajab, boleh bulan Sa'ban, boleh bulan Ramadan apalagi. Ya, keutamaannya sangat luar biasa. Karena pahalanya dikalikan berlipat-lipat luar biasa untuk bulan Ramadan itu. Sehingga kalau untuk perjalanan umroh, peak seasonnya atau puncak-puncaknya seluruh jemaah di seluruh negara itu biasanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hampir sama dengan bulan haji, ya penuhnya kapasitasnya. Kalau haji sebelum pandemi sekitar 2018 itu pada saat pelaksanaan haji saat itu Saudi Arabia menerima kurang lebih sampai 4 juta jemaah yang melaksanakan dalam satu waktu. Luar biasa. Ya. Nah, untuk umroh di bulan Ramadan ya hampir 3 juta. Ya, hampir 3 juta dan banyak sekali bulan Ramadan itu. Hampir semua orang berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah umroh. Oke, mungkin sudah banyak sekali dijelaskan untuk teknis dan segala macam syarat umroh saat pandemi oleh Pak Cecep ini. Mungkin dari sahabat-sahabat Cakra ada yang ingin ditanyakan sambil berjalannya diskusi kita pada pagi hari ini, boleh langsung disampaikan saja di kolom komentar di live IG Cakra Medika. Oke, selanjutnya ke Pak Dwi nih selaku pelaku perjalanan ya Pak ya, yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Kira-kira yang disampaikan Pak Cecep ini relate nggak sih Pak di lapangan gitu kan? Karena seperti yang kita ketahui banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terlihat ya. Yes. Mungkin dari Pak Dwi boleh dijelaskan Pak pengalamannya, perbedaannya seperti apa, kemudian yang disampaikan Pak Cecep ini relate nggak sih di lapangan pada saat pelaksanaan? Baik, Mas Arif, mungkin saya akan berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat Cakra, insan Cakra semua ya. Jadi yang sudah punya niatan saya mau umroh nih, tapi sepertinya nih masih
banyak batasan nih, jadi kurang menikmati katakan gitu. Jadi perlu saya informasikan ke teman-teman semua, ke sahabat-sahabat Cakra semua. Saya tempo hari berangkat tanggal 23 Februari dari Jakarta ke Tanah Suci. Itu prosesnya memang cukup panjang ya, dibanding mungkin dulu sebelum tahun 2019 ketika masih normal gitu. Jadi karena masa pandemi, kalau di negara kita sendiri pemerintah mewajibkan untuk kita karantina terlebih dahulu sebelum kita terbang menuju ke Tanah Suci. Jadi tanggal 23 itu saya karantina dulu di hotel, salah satu hotel di Jakarta. Tidak saya sebut karena bukan customer Cakra. Kalau customer Cakra saya sebut, ini bantu promosi gitu ya. Salah satu hotel besar di Jakarta selama kurang lebih 1 hari 1 malam ya, 1 malam tepatnya. Karena kami check in itu di jam setengah 11 siang. Kemudian sebelum masuk ke ruang hotel, pembagian kunci itu kita tes PCR dulu, Mas Arif gitu. Jadi sahabat Cakra tes PCR dulu. Setelah selesai tes, diambil sampelnya, kita masuk ke ruangan, tidur sampai pagi ya. Kemudian pagi itu hasil PCR-nya keluar. Jam setengah 7 pagi kami serombongan dengan satu bus. Kebetulan satu rombongan kami itu jumlahnya 37 orang, 37 peserta, jadi bisa satu bus. Jadi satu travel itu kami berangkat sebanyak 37 orang atau satu tim, satu rombongan berangkat dari hotel itu satu bus menuju ke bandara. Nah di bandara prosesnya juga tidak terlalu rumit sih kalau di bandara ya. Seperti biasa aja, cek macam-macam. Akhirnya kita terbang menuju ke Tanah Suci, ke Madinah. Ya. Jadi kami landing di Madinah itu jam, kalau di sana sore ya, maghrib mungkin ya Pak. Kalau di sini mungkin sudah malam ya, selisih 4 jam ya, jam 9 mungkin jam setengah 10-an. Kemudian proses menuju ke hotel di Madinah di sekitaran Masjid Nabawi. Kemudian setelah sampai hotel, pembagian kunci. Kalau di sana langsung menuju ke kamar. Menuju ke kamar tepat jam berapa ya? Jam 9 karena ada kendala kemarin, ada salah satu jamaah yang ada kendala di imigrasi, jadi cukup lama. Jam 9 setengah 10 baru nyampe. Nah jam 11 lebih ada petugas PCR datang itu. Datang ke hotel kita, di satu ruangan kita diambil sampel PCR. Nah keesokan paginya kita sudah mendapatkan hasil. Setelah mendapatkan hasil negatif, kita mendapatkan kayak semacam tanda. Kalau kita kayak gelang ya, gelang yang itu menandakan kita bebas mau keliling di sekitaran Madinah, boleh gitu. Kemudian biasalah rangkaian kegiatan di Madinah ya seperti tadi Pak Cecep sampaikan. Kemudian setelah itu ya berangkat umroh ke Makkah. Dari Madinah ke Makkah itu ya proses biasa aja, sudah nggak ada macam-macam lah ya. Urus ibadah sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan tidak ada pembatasan kecuali prokes saja, pakai masker dan sholat masih ada jarak ya, ada jarak. Sampai dengan sepulangnya kita dari Mekah, kami dari Mekah, setelah tawaf terakhir itu kita menuju bandara. Nah setelah di bandara kita lihat berita-berita, ternyata pemerintah Saudi sudah mengumumkan sudah tidak ada jarak lagi dalam sholat dan PCR juga sudah dihapuskan ya Pak? Ya, PCR dan karantina sudah dihapuskan. Jadi setelah sepulangnya kami dari berangkat tanggal 23, pulangnya itu tanggal berapa itu? 5 atau 6 kalau nggak salah ya. 6 Maret itu pemerintah Saudi sudah mengumumkan sepertinya sudah tidak ada pemeriksaan PCR, karantina dan juga penyekatan jarak dalam menjalankan ibadah sholat gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih paling nambah waktunya saja sih ya, yang biasanya 9 hari ya Pak Cem ya? Biasanya normal 9 hari, karena pandemi kemarin bisa tambah 3 sampai 4 hari karena ada karantina dan lain sebagainya. Kalau untuk ibadah dan lain sebagainya sih ya karena prokes sedikit ada ya nggak biasanya lah gitu. Nah mungkin nanti setelah ini teman-teman yang mau umroh atau mungkin nanti sudah ada jadwal haji nanti di Zulhijjah mungkin sudah relatif dan tanda kutip sudah normal kembali sepertinya begitu. Jadi gitu Mas Arif. Ya jadi asik aja sih sebenarnya, nggak ada bedanya. Atau mungkin karena saya perdana umroh ya Pak, jadi nggak bisa merasakan dulu ketika normal itu kayak apa gitu. Tapi kalau sakralitas sih saya pikir orang per orang mempunyai pengalaman sendiri-sendiri ya. Kalau saya sih
orang yang cenderung sedikit banyak mengamati detail-detail kecil yang orang lain mungkin anggap nggak perlu gitu. Jadi selama di sana itu saya pikir satu pengalaman spiritual yang tidak akan bisa diperoleh di tempat lain gitu. Jadi tanpa bicara pun teman-teman nanti yang mungkin jamaah-jamaah umroh atau calon jamaah umroh yang mau berangkat ke tanah suci, sekarang sih mungkin masanya itu masa-masa persiapan, kayaknya ada ini bagaimana ya di sana, apa ya nanti saya jangan-jangan ya dan seterusnya gitu. Tapi setelah landing pesawat jatuh bahasanya ya, mendarat ya bahasanya mendarat ya mendarat itu nggak usah bicara pun akan merasuk ke kita itu kayak semacam pengalaman spiritualitas yang tidak bisa dijelaskan gitu. Itu semacam panorama orang per orang itu beda pengalamannya. Pokoknya menarik lah gitu ya. Ini panggilan dan benar atau salah Pak Cecep? Yang datang ke sana itu sebenarnya yang sudah dipanggil tamu gitu. Orang pilih. Betul ya. Betul. Jadi yang terpanggil, jadi ke sana itu sebuah kehormatan tersendiri dan saya rasa teman-teman sahabat Cakra semua yang mau berangkat ke sana jangan ditunda. Sekarang segera daftar. Kalau bisa lebih cepat berangkat lebih bagus. Gitu Mas Arif. Iya, terima kasih banget nih buat Pak Dwi yang udah menjelaskan pengalamannya, sedikit pengalamannya ketika perjalanan, sebelum perjalanan, sampai tiba di sana, sampai pulang sudah dijelaskan. Nah, sebelum berangkat nih Pak, Yes. masih ada vaksin meningitis Pak? Oh pasti, itu kan wajib kalau nggak salah ya. Iya. Dari pemerintah sendiri termasuk muasasah dari Saudi sendiri mewajibkan sebelum berangkat kita harus vaksin dulu meningitis. Itu mandatori, wajib. Ya, kalau lebih afdol lagi ditambah vaksin influenza ya Pak ya, influenza karena ya itu. Kalau apalagi yang berangkat di musim dingin ya. Kemarin saya alhamdulillah kebagian agak dingin, jadi sempat agak flu dikit kemarin. Yes. Tapi alhamdulillah sih sudah ada vaksin sebelumnya, jadi alhamdulillah cukup aman. Baik. Untuk vaksinnya Pak? Ya. Bapak vaksin di mana Pak? Kalau saya sih jelas ya, kebetulan Pak Cecep ini kan juga penanggung jawab untuk vaksin meningitis gitu. Jadi kalau sahabat Cakra mau nanya-nanya seputar vaksin, ini Pak Cecep ahlinya nih, jagonya. Ada promo nggak bulan ini Pak? Untuk sahabat Cakra yang saat ini menyimak, insya Allah kita akan ada promo untuk vaksin meningitis ya. Mungkin berlaku hari ini ya. Silahkan nanti daftar di kolom pertanyaan di IG. Yes. Silahkan siapa yang mau daftar vaksin meningitis hari ini, kita akan berikan diskon 20%. Alhamdulillah 20% loh 20%. sahabat-sahabat Cakra. Insyaallah. Ini lagi berbaik hati Pak Cecep ya. Nah, di Cakra ini fleksibel teman-teman sahabat Cakra sekalian, kalau mau vaksin meningitis, influenza dan sebagainya, termasuk Covid ya Pak. Covid ya. Termasuk Covid juga bisa. Datang saja ke Cakra Medika, nanti teman-teman cukup tanya di IG, alamatnya di mana sih gitu. Ya, dengan menunjukkan screenshot bahwa teman-teman hari ini ikut live IG-nya Cakra Medika. Betul ya Mas Arif? Betul. Jadi cukup simpel sih syarat dan ketentuannya itu. Cuma menunjukkan screenshot bahwasanya teman-teman sahabat Cakra sudah menonton kegiatan ini. Oh, berarti untuk mendaftarkan. live IG di screenshot? Ya, betul. Sebagai syarat dapat diskon berapa? Berapa Mas? 20%. 20% ya. Oke, Baik, langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, terima kasih banget nih Pak Dwi udah sharing-sharing. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi Pak. Oh ya, buat teman-teman juga yang ingin bertanya boleh disampaikan saja di kolom komentar. Kemudian ini ada pertanyaan nih Pak dari Instagram dari sahabat Cakra. Oke. Ada batasan umur nggak sih Pak untuk umroh, atau mungkin umur berapa sih yang menjadi batas minimum untuk pelaksanaan umroh ataupun haji, seperti itu Pak? Ya, baik sahabat Cakra yang dirahmati Allah, ya memang umroh ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang luar biasa. Jadi terkait dengan batasan umur, sebetulnya orang yang belum balik pun dibolehkan untuk berangkat umroh. Untuk apa? Untuk supaya kita mengajari, melatih ya bagaimana tata cara ibadah umroh. Nah, tetapi tentunya bagi sahabat Cakra yang afdol adalah yang sudah balik ya. Sudah balik dalam syariat Islam tentunya, kalau laki-laki yaitu sudah pernah mimpi kan itu. Kalau perempuan sudah pernah haid
Ya, jadi usia tidak menentukan. Terkadang ada yang usia 12 tahun sudah haid perempuan, berarti kan sudah balik. Ada yang sampai 18 tahun belum haid, berarti kan belum balik juga gitu kan. Jadi memang tidak ada ketentuan Relatif usia, ya, Pak? relatif ya. Tapi syarat sebagai syarat balik itu menurut ketentuan syariat itu. Nah, bagi yang belum balik ya ini memang sangat bagus. Silahkan bagi yang mampu membawa anak-anaknya, bahkan orang-orang di Saudi ataupun di Timur Tengah itu bayi itu banyak yang dibawa umroh. Bayi Iya, itu betul. usia ya kurang lebih 1 tahun, mungkin 2 tahun gitu kan, masih digendong. Ada yang di bawah 1 tahun masih bawa umroh. Ya Nggak banyak apa-apa. itu Pak. Banyak. Itu bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita untuk bisa melakukan ibadah umroh. Karena ini ibadah yang agung. Jadi memang tidak ada ruginya. Silahkan bismillah. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kepada kita semua. Iya. Kemudian berarti kan tidak ada batasan ya Pak ya untuk mau bayi, balita sampai yang belum balik sampai umur remaja seperti itu, tidak ada batasan. Kemudian balik lagi ke Pak Dwi nih Pak. Kira-kira barang-barang khusus yang sudah ditentukan nih Pak yang harus dibawa selama pandemi ketika pelaksanaan ibadah haji dan umroh, ibadah umroh ya, itu apa aja sih Pak? Atau mungkin itu terserah dari kita sendiri, atau mungkin ada list yang harus dibawa oleh para jemaah seperti itu Pak? Kalau untuk barang-barang bawaan atau perlengkapan yang mesti dibawa ketika masa pandemi sih, itu tidak ada ketentuan sih. Jadi ya sarana dan prasarana prokes saja yang tentu harus dibawa, semacam masker, kalau diperlukan mungkin juga hand sanitizer, kemudian juga perlengkapan pribadi yang lain terkait kebersihan diri ya, untuk MCK, mandi, cuci dan sebagainya, itu saya pikir wajib gitu, termasuk ganti yang mesti harus disiapkan, karena kalau di sana mungkin tidak kita tidak mengandalkan kalau di hotel ada laundry dan sebagainya, kayaknya enggak. Jadi mungkin kira-kira berapa hari sih di sana kita harus berapa kali ganti, itu harus dipersiapkan gitu. Dan yang paling penting sebetulnya untuk menjaga kesehatan kita, salah satu upaya supaya badan tetap fit, jangan dilupakan tuh vitamin gitu. Madu di sana banyak, zaitun juga banyak ya Pak. Zaitun banyak ya, mungkin vitamin C kayak mungkin salah satu merek ternama itu boleh dibawa sebagai upaya untuk ini ya, jaga-jaga supaya tetap fit gitu. Berarti nggak ada ketentuan yang mengharuskan harus bawa ini ya Pak. Kembali lagi ke Betul. pribadi, khususnya Betul. obat-obatan tadi ya Pak. Karena Ya, memang betul. obat-obatan, kemudian suplemen yang harus dibawa itu tergantung dari pribadi kita. Tidak ada salahnya sih berjaga-jaga, karena kan kita di sana itu selama kurun waktu yang tidak sebentar ya, lebih dari 1 minggu. Kemudian juga di sana itu tidak seperti di Indonesia, suhu itu kadang panas ekstrim, kadang dingin juga ekstrim. Kalau tubuh kita belum tidak siap, itu ya bisa saja itu dalam tanda kutip bisa demam dan lain sebagainya. Jadi dipersiapkanlah perlengkapan termasuk obat-obatan itu. Itu sahabat Cakra. Ya. Berbicara soal vaksin meningitis dan influenza nih Pak. Ada pertanyaan dari sahabat Cakra, berapa sih harga untuk vaksin meningitis dan influenza nih Pak? Mungkin Pak Cecep bisa jawab ya Pak? Pak Cecep nih. Baik sahabat Cakra, jadi untuk harga vaksin meningitis di Cakra Medika itu harganya 350. Sementara untuk vaksin influenza 150. 150.000 ya Pak? Ya, tapi sahabat Cakra yang saat ini menyimak obrolan kita semua dengan tadi men-screenshot, maka akan mendapatkan diskon 20%. Khusus hari ini Pak? Khusus hari ini. Maksudnya Jadi, daftar hari ini, daftar mau hari periksa ini, kapanpun? Iya, boleh? betul. Asal menunjukkan screenshot itu. Silahkan, jadi totalnya 350 tambah 50 500, diskon 20% jadi 400.000 saja. Alhamdulillah. Lumayan loh itu. Lumayan. Iya. Karena vaksin meningitis salah satu syarat ya, syarat untuk Wajib bisa ya? berangkat umroh, Ya. betul. Dan perlu diinformasikan bahwa masa inkubasi vaksin meningitis itu 2 minggu. Jadi sahabat Cakra yang mau berangkat umroh, paling tidak divaksin itu harus 2 minggu supaya vaksinnya bekerja. Maksudnya 2 minggu Pak? 2 minggu sebelum ini, Pak. pemberangkatan ya. Oh, jadi umpama mau berangkat tanggal 14, Betul. tanggal 1 1 atau 30-nya itu sudah divaksin Oh, meningitis iya. gitu. Karena memang masa inkubasinya 2 minggu dan masa berlakunya sampai kapan? Masa berlakunya 2 tahun. 2 tahun, dengan dibuktikan dengan buku kuning ya. Kita akan buku kuningnya. Di situ Di buku Cakra kuning. sudah itu kan Pak? Sudah. Jadi divaksin kemudian akan mendapatkan buku kuning dan buku kuning akan terintegrasi dengan sistem di KKP. Nanti begitu di bandara dicek akan muncul ya. Oh. Nah, sahabat Cakra
jangan tergiur dengan harga vaksin meningitis yang murah, ya. Kenapa Karena itu? banyak pemalsuan juga. Oh iya betul. Banyak pemalsuan. Kemarin waktu saya berangkat itu Pak, ada barengan memang yang keberangkatannya itu terhambat Ya. di travel lain ya, karena sudah merasa dia sudah vaksin, tapi ternyata setelah dicek di bandara itu palsu. Gitu. Betul. Jadi saat ini marak ya vaksin meningitis khususnya untuk buku kuning yang palsu. Jadi merasa sudah divaksin dengan harga yang murah, tetapi pada saat dicek ternyata buku itu palsu. Bagaimana untuk bisa membedakan buku asli dan buku palsu? Insya Allah hanya di Cakra Medika kita akan memberikan yang asli. Pastinya, Tentunya. karena sudah berpengalaman bertahun-tahun ya Pak ya. bertahun-tahun, alhamdulillah. Selanjutnya nih Pak, untuk Pak Dwi dan Pak Cecep mungkin ada saran-saran nggak nih Pak untuk sahabat-sahabat Cakra atau insan-insan Cakra di luar yang ingin melaksanakan ibadah haji pada saat pandemi ini per Januari 2022 ini. Baik sahabat Cakra yang dirahmati Allah, ketika kita sudah punya niat untuk melakukan ibadah umroh, maka segera kita implementasikan minimal menabung ya. Minimal menabung, jangan dihitung per hari menabungnya berapa, sesuai dengan kemampuan, insya Allah nanti Allah yang mencukupi. Karena ibadah umroh sejogjanya itu adalah panggilan Allah terhadap kita sebagai tamu Allah ya. Jadi kita jangan berpikir matematika, wah umroh mahal, apalagi haji mungkin ya, apalagi ini belum nikah, mending nikah dulu atau mending umroh dulu dan lain sebagainya gitu kan. Kalau saran saya, kalau memang masih muda dan sudah punya niat yang luar biasa, insya Allah nabung, kemudian insya Allah berangkat umroh. Nanti Allah yang akan mencukupi semuanya. Ya, karena banyak sekali kalau umroh itu dihitung dari biaya, maka orang kaya harusnya banyak yang bisa berangkat umroh. Tapi banyak saat ini Indonesia orang kaya yang belum bisa berangkat umroh. Uang ada, tapi ternyata waktu dia nggak punya. Waktu ada, uang ada, tapi kesehatan dia kurang baik gitu kan. Jadi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Makanya barang siapa yang bisa berangkat umroh, patut bersyukur kepada Allah, dan itu adalah panggilan. Ya, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, maka Allah akan menjawab. Dan mudah-mudahan kita berdoa ketika kita ada di Baitullah, di rumah Allah, kita berharap Allah menjamu kita dengan semua fasilitas, semua keagungan-keagungan yang ada. Karena beda sekali ya ketika kita berangkat ke negara lain, kemudian berangkat ke Saudi ya. Saya alhamdulillah pernah di travel dan pernah bawa jemaah ke Singapura, Malaysia, kemudian ke Turki, ke Dubai. Tapi begitu masuk ke kota Madinah dan Mekah itu auranya atau ruhnya sangat luar biasa. Sehingga bagi sahabat Cakra yang apalagi yang sudah mampu, sudah untuk ongkosnya cukup, bekalnya cukup, segerakan. Ya, segerakan, jangan ditunda-tunda. Bismillah, niatkan ini ibadah, insya Allah Allah akan mengganti semua biaya-biaya kita. Amin. Baik. Ada lagi Pak Dwi, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai saran nih Pak, atau mungkin kiat-kiatnya lah sebelum. Oke, kalau saran sih mungkin Pak Cecep tadi sudah sangat memotivasi sahabat Cakra sekalian ya. Kalau saya sih kebetulan kemarin masih di masa pandemi. Kemarin mungkin banyak kekhawatiran nih, nanti gimana sih repot dan lain sebagainya. Nah sekarang kan sudah dibuka nih, dilonggarin. Yang sudah punya niatan sahabat-sahabat Cakra sekalian, segera saja, nggak usah tunggu lama-lama. Yes, gitu. Dan alhamdulillah nih, kemarin sepulang saya di Tanah Suci, saya berdoa nih, mudah-mudahan teman-teman saya yang dekat-dekat saya itu segera berangkat ke sini ya Allah. Karena nikmatnya luar biasa tuh. Nah kemarin saya dapat kabar sudah ada 14 orang teman-teman Cakra mau umroh nanti di Agustus, insya Allah Pak Cecep ya. Jadi dipandu langsung oleh Pak Cecep, karena mudah-mudahan semua katanya mau backpackeran ya. Wes, mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain nyusul, insan Cakra yang lain ayo daftar ke Pak Cecep. Mumpung masih muda, bisa backpackeran. Nanti kalau sudah sepuh susah loh backpackeran. Iya, karena ibadah umroh itu ibadah fisik ya Mas Dwi. Jadi mumpung kita masih muda, karena untuk tawaf sendiri mengelilingi Ka'bah 7 kali, kalau pas kita dekat Ka'bah itu ringan. Tapi pas jauh dari Ka'bah wah sangat luar biasa, karena luasnya Masjidil Haram itu ya sebegitu besarnya gitu kan.
Nah, kemudian sa'i. Sa'i itu antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, kemudian kita 7 bolak-balik kali. 7 kali. Itu sangat Wesh. luar biasa menguras tenaga dan Betul. fisiknya harus kuat. Betul sekali, Pak. Harus kuat ya Mas ya. Saya yang relatif masih perkasa saja. Itu cukup. Saya nyoba itu, Pak, yang tawaf sunnah di lantai 2-nya itu iya. kan luas itu ya. Luas, ya. Sekali putar saya pakai jam ini smartwatch ya. Saya ukur itu. Jadi sekali putaran itu 1 kilo gitu. Kali Jadi, 7 ya. Kali 7. Saya tadinya jalan kok lama banget, lihat orang-orang, mohon maaf ya teman-teman yang dari Afrika itu agak ya, lari kecil. Wah, saya ikut lari kecil. itu. Nah, jadi jogging 7 km dari Ba'dal Maghrib sampai Ba'dal Isya itu baru 5 kali, Pak. Selesai sholat Isya saya lanjut lagi 2 kali itu. Pulang-pulang kaki saya itu kaku semua. Jadi yang muda-muda ayo insan Iya. cakra semua yang 14 Betul. orang sudah, ayo yang lain segera nyusul. Siap. Nah, Pak Dwi, Yes. selama kegiatan di sana nih ada kejadian-kejadian unik nggak sih, Pak? Unik. Yang pernah Pak Dwi alami mungkin selama tawaf mungkin atau selama berada di tanah suci itu kejadian unik atau mungkin dari orang-orang jamaah lain yang memang bertindak Apa itu? aneh atau mungkin gimana? Karena kan tadi seperti dibilang ini tuh panggilan hati. Ketika orang berangkat ke sana hanya karena punya uang, ketika sampai sana mungkin akan biasa-biasa saja gitu kan. Ada juga mungkin yang bertindak ya dari fisiknya mungkin dia terus-terus nangis atau mungkin terbawa suasana atau seperti Yes. apa, Pak? Ya, kalau di saya kemarin sih kebetulan alhamdulillah ya asik-asik aja sih, nggak ada ya yang aneh-aneh. Cuman ada sempat yang diceritakan di sebelah itu memang gini, ada pasangan suami istri yang berangkat umroh. Itu di hari pertama mendarat di sana itu happy gitu. Setelah hari ketiga sampai pulang itu diem di kamar nangis gitu. Ini kenapa ini aneh nih? Harusnya kita dalam tanda kutip selain khusyuk juga happy ya. Happy. Ya pengalaman spiritualitas itu kan lain-lain. Makanya saya sampaikan tadi orang per orang beda-beda gitu. Tapi ada aja yang kayak gitu aneh-aneh gitu. Ada lagi kalau jamaah lain yang yang sering itu dalam tanda kutip karena motifnya mungkin beda-beda ya orang-orang selain dalam tanda kutip ibadah, ada juga yang orang Indonesia tahu kan ngalap berkah istilahnya. Nah, saya punya usaha ini. Nah, ada yang bawa kain itu dilap-lapin di salah satu sudut bangunan di salah satu sudutnya, kemudian disimpan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sama pemerintah Saudi kayak itu dilarang ya Pak Jam ya. Itu diingetin itu. Terutama sahabat cakra harus tahu tuh di beberapa tempat di Masjidil Haram, di Nabawi itu ada tempat-tempat tertentu itu yang oleh jamaah kebanyakan dari India ya dan Pakistan itu dianggap sakral dan bisa kalau punya usaha, punya urusan apa bisa lancar gitu katanya. Ya. Jadi mungkin menambahkan sedikit bahwasannya untuk umroh ini tentunya pengetahuan tentang ibadah di sana juga harus lengkap ya. Karena biasanya beberapa travel sebelum berangkat umroh mengadakan manasik. Manasik itu adalah pelatihan. Ya. Nanti pihak travel akan menjelaskan tempat-tempat ketika berdoa kemudian diijabah, tempat-tempat yang utama tadi. Jadi bukan tempat-tempat yang tadi yang sampaikan Mas Dwi ada tempat-tempat khusus cuman katanya di sana kalau misalkan begini akan begini, itu jelas sesat dan menyesatkan ya. Di situ kalau di Madinah itu Raudhah itu adalah tempat yang bagaimana kita berdoa di sana insya Allah akan diijabah. Kemudian Masjid Quba, barang siapa yang dari hotelnya mempunyai wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan umroh gitu kan. Kemudian di Masjidil Haram, itu ada tempat yang ketika berdoa juga dijabah. Salah satunya adalah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu multazam ya. Jadi sekitar multazam itu insya Allah sahabat cakra ketika berdoa di sana berdoa apapun insya Allah Allah akan ijabah. Kemudian yang kedua adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu Ka'bah kemudian ada yang tembok Itu ya? setengah ya. Mudah-mudahan nih sahabat cakra ketika ke sana insya Allah bisa ditakdirkan masuk ke sana, khususnya tepatnya di Talang Emas di bawah situ. Insya Allah berdoa di sana juga diijabah doanya. Jadi banyak tempat-tempat. Kemudian di Makom Ibrahim itu dekat Ka'bah. Insya Allah sholat sunnah 2 rakaat di sana kemudian berdoa. Ya, jadi ada tempat-tempat yang memang menurut udah disampaikan oleh Rasulullah menurut hadisnya bahwa itu adalah tempat yang diijabah. Jadi
Jangan sampai tersesat tempat-tempat tertentu, misalkan Ka'bah dielap-elap dan sebagainya. Kemudian ini, ya nggak apa-apa kita mencium Ka'bah, sunnah, kita memeluk Ka'bah, sunnah, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan, Ya. ya, jangan berlebihan dan jangan berkeyakinan terlalu tinggi gitu kan. Tapi di sana adalah berdoa. Nah, sahabat Cakra, ketika kita melaksanakan ibadah umroh, kita dituntut untuk berdoa. Bukan membaca doa, beda ya antara berdoa dengan membaca doa. Kadang-kadang biasanya beberapa travel kan memberikan buku panduan doa. Iya, betul. Kadang-kadang mohon maaf, ada yang bisa bahasa Arab, ada yang enggak gitu kan. Jangan terfokus sama itu, sama buku itu. Jadi ketika kita tawaf, ketika kita berdoa diri sendiri. Doa apapun itu silahkan panjatkan sama Allah. Insya Allah Allah ijabah. Ketika sanak, saudara, teman, siapapun menitip doa, sampaikan di sana. Bacakan doa itu. Nitip doanya apa? Mudah-mudahan saya cepat dapat jodoh, sampaikan. Ya Allah, mudah-mudahan teman saya si fulan fulana mendapatkan jodoh yang terbaik. Sampaikan saja. Ada yang kemarin yang nitip begitu kan? Banyak. Ada yang mudah-mudahan bisa berangkat, sampaikan. Mudah-mudahan bisa usahanya, sampaikan. Selama itu doa itu baik, sampaikan amanah itu. Insya Allah Allah akan ijabah. Karena ini tempat suci. Ini yang benar dari Pak Cacet tadi ya. Yang contoh-contoh saya kan tadi Mas Arif tanyanya yang aneh-aneh. Itu aneh. Iya, banyak yang titip doa ya Pak kemarin Banyak. untuk jodoh. Jodoh ada beberapa. Yang banyak sih lunas utang. Oh, lunas utang. Ya. Oke, Enggak, baik. tapi gini Mas Arif, sebetulnya banyak yang berdoa selamat dunia dan akhirat. Mm-mm. Itu ada beberapa yang titip begitu. Wah, luar biasa nih. Yang lain mintanya sehat, lancar. Oh, ini selamat dunia dan akhirat, simpel banget itu. Siapa ya kemarin ya? Kayaknya bukan yang ada di sini deh. Yang di sini kayak doa jodoh semua Pak. Iya, jodoh jomblo semua semua soalnya. Kemudian pertanyaan Bersama. selanjutnya nih Pak dari Ya. teman-teman di Instagram dari Oke. sahabat-sahabat Cakra. Ini ada iktikaf itu masih diperbolehkan nggak sih Pak? Atau mungkin ada batasan-batasan kah selama pelaksanaan iktikaf itu di sana? Ya betul. Jadi pengertian iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid, ya, gitu kan. Tapi terminologi orang Indonesia bahwa iktikaf itu biasanya di bulan Ramadan ya, Ya. 10 hari terakhir. Ya karena memang untuk aturan pembebasan karantina dan tidak perlu lagi PCR ini baru keluar bulan awal Maret ya. Ya. Mudah-mudahan sampai dengan Ramadan nanti peraturan ini tetap berlaku dan ketika berlaku insya Allah akan diperbolehkan untuk iktikaf di Masjidil Haram selama bulan Ramadan. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi. Mandiri ataupun travel selama melakukan perjalanan, itu proses karantinanya seperti apa Pak? Sama kah? Atau ada perbedaan Pak dari perjalanan mandiri kemudian? Ya, jadi saat ini Indonesia sudah memberlakukan aturan yang sangat ketat ya. Jadi ketika jemaah umroh ingin berangkat umroh maka harus memilih travel yang sudah PPIU. Sudah punya izin, sudah terakreditasi oleh Kementerian Agama. PPIU itu apa? Perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Nah, nanti si travel tersebut akan mendaftarkan adanya program Siskopatuh. Ya, Siskopatuh, jadi ya. harus diinput. Ya, jadi sekarang relatif untuk umroh mandiri bisa berangkat ini agak sulit. Ya, jadi harus lapor semuanya ke Kementerian Agama melalui Siskopatuh. Siskopatuh hanya bisa diakses oleh travel yang punya izin, yaitu travel PPIU. Ya, jadi mungkin yang pengertian mandiri di sana adalah ketika di sana karena sudah terbiasa tidak perlu mutawif, ya, tidak perlu mutawif. Kemudian jadwal ziarahnya pun bebas. Yang biasanya kalau umroh itu di Mekah biasanya ziarah itu ke Gua Sur ya, kemudian ke ke Arafah, ke Musdalifah, kemudian ke yang tempat yang lain. Tapi kalau misalkan di sana bisa mandiri karena sudah terbiasa, bisa ke tempat-tempat yang lain ya, termasuk ke Taif mungkin. Dan waktunya juga nggak dibatasi. Ya, yang terpenting adalah bahwa visa umroh itu 30 hari ya. 30 hari di sana juga boleh. 30 hari di sana boleh, yang penting jangan over overstay ya. Kalau overstay dendanya sangat besar. Bisa ratusan juta dendanya kalau overstay. Dan susah untuk dipulangkan, itu harus dideportasi. Jadi TKI sekalian aja di sana nggak usah pulang. Nah itu, jadi kenapa sekarang menggunakan seperti itu? Karena ya ada beberapa oknum yang memang berencana mau jadi TKI melalui jalur umroh. Kasihan travelnya kena denda. Makanya
ketika kita niatkan untuk umroh ya umroh saja. Ikutin aturan-aturan travel, ikutin aturan-aturan di Indonesia, ikutin aturan muasasah yang ada di sana. Jangan aneh-aneh lah gitu kan. Yes. Kalau mau benar-benar TKI, ada jalur khusus TKI gitu kan. Jangan melalui jalur khusus umroh, kasihan. Gitu kan, kalau mau umroh yang penting nyampe sana kemudian kabur aja karena saya udah dijemput majikannya, ya sudah nanti travelnya kasihan. Itu bisa ratusan juta di dendanya. Kasihan gitu kan. Ada ya Pak kayak gitu ya? Ada. Ada. Penyelundup, umroh menyelundup. Yes. Karena nantinya dia juga yang rugi ya Pak. Jelas itu. Bagi dianya sih sebenarnya untung. Ya dia bisa kerja tahunan di sana bisa dapat banyak. Kemudian kalau mau pulang biasanya tinggal ya seolah-olah ontang-anting di jalan ditangkap kemudian di penjara, kemudian deportasi. Deportasi kan semuanya biayain sama pemerintah sana. Jadi nggak ada Tapi ini tidak disarankan ya, sahabat Cakra, ini tidak disarankan. Ini tidak disarankan. Kalau kita mau niat umroh saja. Kalau mau niat nanti yang ada mau studi, ya studi, mau ada kuliah, mau ada belajar, ya pakai visa belajar, visa kuliah, gitu kan. Banyak visa yang bisa menuju ke Mekah itu. Iya. Untuk Pak Dwi lagi nih Pak, kira-kira ini sih kayaknya terakhir ya Pak ya, pertanyaan dari teman-teman ini. Tips and triknya menjaga badan supaya terus fit, terjaga di sana selama melakukan ibadah selama 9 hari ya Pak. Dari karantina sampai karantina lagi di Jakarta. Pas pulang karantina lagi kan Pak? Karantina lagi 2 hari kayaknya. 2 hari ya? Iya. Itu apa aja sih Pak tips and triknya yang harus dipersiapkan? Baik, sahabat Cakra, sebetulnya tidak banyak yang mesti dipersiapkan khusus ya gitu. Jadi intinya kan kesehatan itu ada beberapa pola yang mesti kita jaga. Pertama pola makan, kedua pola istirahat, yang ketiga minimal gerak badan atau olahraga. Jadi selama di Tanah Suci yang saya lakukan sebenarnya nggak jauh beda seperti di Indonesia ya, di negara kita sendiri gitu. Yang pertama, makan di sana mungkin beda dengan Indonesia dalam tanda kutip soal rasa dan selera ya. Ya coba aja nantilah setelah datang ke sana, yang biasa dengan mulut sambal di sana mungkin lidahnya beda, yang diterima bukan sambal lagi tapi mungkin banyak bumbu-bumbu yang ya bumbu-bumbu Timur Tengah lah gitu. Jadi makan tetap harus diisi, tapi boleh makan sesuai ya 3 kali sehari, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan pasti nanti urusan pencernaan akan ada masalah gitu kan. Yang kedua pola istirahat, ya kalau sudah ibadah selesai kemudian dirasa sudah saatnya istirahat, usahakan istirahat. Karena kan ada perbedaan waktu ya Indonesia dengan sana. Ya pasti di hari pertama landing di sana akan kayaknya melihat di sana itu kayak bawaannya malam atau pagi itu nggak kerasa beda gitu. Kemudian yang ketiga olahraga pasti. Rata-rata teman-teman kalau datang ke masjid ya, sahabat Cakra sekalian, insan Cakra, kalau ke masjid pasti jalan kaki. Upayakan itu. Minimal itu sudah olahraga secara sendirinya. Nggak usah dipaksa harus apa-apa tuh, mesti udah jalan kaki. Biasanya hotel sama masjid itu cukup ya minimal 100-200 meter gitu. Apalagi kalau di Makkah ya, kan tawaf itu boleh tawaf sunnah itu ya Pak Caw ya. Kalau dirasa tubuh sudah kayaknya banyakan makan, banyakan nggak geraknya, tawaf aja sunnah itu, keliling, jalan keliling itu sudah kayak olahraga. Dengan sendirinya selalu tubuh akan fit. Mungkin itu trik dan tipsnya Mas Arif, baik di pandemi maupun nanti sudah di masa normalnya. Nah, mungkin menambahkan sedikit ya, sahabat Cakra, ketika kita berada di Mekah atau Madinah, manfaatkan memakan buah-buahan yang ada dalam Al-Quran. Itu ada buah zaitun, ada buah tin yang ada di surat tin, watini wa zaitun ya. Jadi keutamaannya dan manfaatnya juga sangat luar biasa. Selama di sana perbanyak minum air zam-zam, karena air zam-zam sana gratis. Beda sama di Indonesia. Kemudian perbanyak makan kurma azwa. Ya, kurma azwa, kurma nabi ya. Barang siapa yang setiap harinya makan 7 butir kurma azwa, maka dia akan terhindar dari penyakit dan sihir. Ya, di sana murah pun kurma azwa, itu beda dengan di Indonesia. Jadi seolah manfaatkanlah yang biasa makan tahu tempe di Indonesia ya, di sana makan yang lain yang selama ini kita nggak pernah makan gitu kan. Bismillah, niatnya ibadah, insya Allah sehat semua. Baik. Ya pada intinya sih fisik ya Pak ya. Fisik di Indonesia mungkin sebelum berangkat dibiasakan untuk jogging, untuk stretching, untuk bisa ya di sana nggak kaget lah nantinya. Karena di sana nggak ada kendaraan ya Pak untuk maksudnya lalu lalang secara pribadi. Kendaraan ada bis ya Pak yang gratis ya kalau ada. Salah di Jadi beberapa kita bisa, tempat gitu betul. ya. Karena kebetulan kita nginepnya dekat masjid ya.
Oh iya. Oke, baik. Tadi secara rohaninya Pak Cecep sudah jelaskan ya, maksudnya makanan yang ada dalam Al-Qur'an ini Pak Cecep sudah jelaskan. Kalau saya versi fisiknya aja. Jadi versi rohaninya Pak Cecep. Karena memang Pak Dwi ini ya sudah tidak diragukan lagi lah untuk dari segi olahraganya, dia sangat giat sekali melakukan jogging ya. Betul. Mau pagi, sore, malam ya Pak ya. Malam-malam lari dari masalah sih. Malam-malam lari. Iya. Mungkin podcast pada hari ini itu aja ya Pak ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing lagi nanti di lain waktu dengan tema yang berbeda atau mungkin dengan tema yang sama. Dan buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya lebih dalam, bisa nanti dibantu oleh tim dari admin Cakra Medical Lab di Instagram. Jika memang ingin bertanya lebih dalam lagi, nanti bisa ke Pak Dwi atau ke Pak Cecep. Kemudian juga yang ingin melakukan vaksin meningitis dan influenza, kami ingatkan lagi untuk bisa men-screenshot kegiatan podcast pada hari ini di Siniar Cakra dan bisa menunjukkan ke bagian registrasi kami hari ini di Cakra Medica pastinya, dan akan mendapatkan potongan harga 20% ya Pak Cecep. Iya, itu sangat luar biasa. Manfaatin ya, minimal itu ke 15 orang yang mau berangkat besok. Nah, itu dia. Iya. Mudah-mudahan ya. Jadi sahabat Cakra yang insya Allah akan berangkat umroh dan nanti ketika mau vaksin di Cakra Medica, boleh nanti konfirmasi waktunya. Insya Allah mungkin saya dan Mas Dwi kalau sudah dikonfirmasi kita akan bisa ketemu. Kita akan sharing-sharing lagi ya lebih lanjut ya. Insya Allah ini pemanasan aja nih. Iya betul. Jadi ya silahkan manfaatkan untuk bisa vaksin di Cakra Medica. Iya, nanti bisa diatur jadwalnya Pak. Saya mau vaksin nih, tapi mau ketemu Pak Dwi juga. Oh ya boleh. Ya, Nanti kita karena atur beliau ini waktunya. sangat luar biasa sibuknya ya. Iya. Sibuk, saya sampai nggak punya waktu untuk ketemu. Saya sih nggak ada kesibukan banyak gitu. Saya kalau ada tamu akan selalu saya temui kecuali satu aja, dari bank atau debt collector itu aja. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin Pak Dwi, Pak Cecep? Cukup Mas. Untuk podcast pada hari ini, Pak Cecep sekian ya. Iya. Oke, mungkin itu saja dari perbincangan Sinar Cakra hari ini, podcast Cakra hari ini untuk sahabat-sahabat Cakra dan insan Cakra di luar. Semoga bisa bermanfaat, bisa membagi pengalaman yang sangat-sangat positif ini ke orang lain ataupun insan Cakra lain di luar sana. Sekian dari kami bertiga. Saya Ahmad Arif Pratama selaku host pada kesempatan podcast hari ini mengajukan undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.